Lalu Nabi memesan 3 perkara. Nabi pesan pertama, jaga salat kalian. Nabi tidak bilang jaga pangkatmu, jaga rukomu, jaga hartamu. Tidak. Nabi mengingatkan, solatmu, jaga solat kalian. Bapak-bapak polisi, kalau bapak mau baik pekerjaan, jangan tinggalkan solat. Kecil itu bos jadi kapolsek, kecil. Nah datik nih puangi, jadi kok. Siapa yang sangka Pak Idam Aziz jadi Kapolri? Siapa yang sangka? Tidak pernah orang membayangkan, tidak pernah didengar-dengar namanya. Tiba-tiba jadi, kalau Allah mau. Kecil buat Allah jadikan kalian Kapolres, kecil. Kecil kalian kalau mau jadi kasat narkoba. Ini semua senang kasat narkoba. Kenapa? Tempat basah. Hati-hati Pak Polisi. Di tempat basah lah itu orang tenggelam. Tidak ada orang tenggelam kalau kering. Siapa suruh kau bilang gas-gas? Gas memang. Kita sudah tanda tangan MOU toh. Pak, kecil, sholat Pak. Kecil bapak punya bahagia. Ustadz, kenapa itu kasihan istriku nang ngomel aja nak kerja. Ini juga ibu-ibu ini. Kalian istri-istri polisi, muliakan itu suami. Kita kira itu gampang jadi polisi, Bu. Saya saja bukan polisi, saya bayangkan itu susahnya jadi polisi. Masalahnya orang datang ke Sentu, kemana kamu? Kok nanti coba bayangkan. Kita mau baik-baik, datang lagi sepupu tak menangis di depan tak. Nah telepon tong maki om tak. Iko Tomik tuh, kau Tommy diharap. Kaulah satu-satunya keluarga di polisi. Apa kek kau bantukan itu kemanakanmu? Coba bayangkan. Nggak gampang itu. Kalau Ustadz apa godaannya? Apa godaannya Ustadz? Kemana-mana pakai gamis. Nggak ada perempuan mau dekat sama kita. Nah bacakan kau Yasin jauh-jauh kok. Tapi kalau polisi Pak, godaannya banyak. Banyak betul godaannya itu polisi. Masalahnya orang datang pula istri. Pakai kok kipas Pak? Tak kalah ada apa kayak situ. Itu tuh. Kalau kita Ustadz, siapa yang mau sogoki? Paling nasogoki telur sama soko. Apa mau nasogokkan ki? Tapi polisi subhanallah godaannya sangat besar, bebannya sangat besar. Maka disitulah dibutuhkan ibu. Pelihara suamimu. Jangan kau malah jadi tukang kompor. Apa kek, masa kita sudah 17 tahun menikah tidak pernah tongko belikan gelang. Itu saja baru polisi baru 3 tahun suaminya gelangnya kayak pelik sepeda. Betul dia baru 3 tahun tapi dia sudah jual sawah warisan. Jangan, Bu, sayangi itu suamimu kasihan. Jangan kau dorong dia masuk neraka. Ya. Coba kalau ibu-ibu tidak beristri polisi, ibu tidak jadi tidak jadi bayangkari. Karena ibu bayangkari, wah luar biasa mobil polisi dia pakai piarisan. Iya toh? Iya Bu. Makanya syukuri. Coba kalau ibu tidak nikah sama ibu bapak-bapak polisi, ibu bukan bayangkari, gasturi. Gadis tua Republik Indonesia. Maka bersyukur ya. Pak, jaga sholat Pak. Saya kasih contoh ya, saya kasih contoh. Kan ada komandan tak toh? Ada Kapolres. Kira-kira kalau Kapolres panggil ajudan bagaimana hebatnya? Ajudan, itu ajudan biar lagi baring-baring di kursi makan cang goreng. Ajudan, siapa? Biar itu ada cang goreng. Perintah komandan. Iya toh? Iya. Mana ada ajudan berani dipanggil? Ajudan, tunggu dulu Pak.
Bilang aku diinjak lehermu. Coba. Ayo. Begitu takutnya kita sama manusia. Padahal Kapolres paling lama 2 tahun. Mutasi lagi. Tapi begitu takutnya kita sama manusia. Tidak berani kita bilang tunggu. Lalu kenapa ketika azan berkumandang Allah memanggil kita, hayya 'alal falah. Pak polisi, sini kok, saya kasih kok kemenangan. Bapak tahu enggak itu artinya hayya 'alal falah? Itu artinya sini saya kasih kok kemenangan, sini saya kasih kok kejayaan. Allah panggil kok, sini kok saya kasih jadi kapolsek kok, sini kok saya kasih kok jadi kapolres, sini. Tapi apa jawaban kita? Tunggu, lagi meeting. Tuhannya suruh menunggu. Kapolres saja kau tidak berani kasih menunggu. Ini Tuhanmu kau suruh menunggu. Pantas 20 tahun kau jadi polisi, tidak bisa kau lepas dari kredit. Gas memang. Makanya, bagaimana hidupmu mau baik bos jadi polisi? Kau udah bisa cari muka sama atasan. Siap komandan, siap salah komandan. Bapak kerja sama manusia, 10 suruh ki kerja. Nih kerja ini 10, 9 yang cocok, 1 salah, yang salah persoalkan. Bodoh memang kau ini. Coba, lupa itu 9 yang cocok. Padahal 9 yang betul, 1 jika dosa. Bodoh memang kau ini. Itulah manusia. Kalian capek cari kelakuan baik. Jangan kau terlalu mencari muka sama pimpinanmu. You kerja saja dengan baik sebagai polisi. Ada tupoksimu, ada ini, kasat ini, jelas pekerjaannya. Kerja itu dengan baik, perbaiki sholatmu. Allah yang angkat derajatmu. Tapi siapa? Nah bilang ada di Jakarta, cemen lu men. Ayo, serius Pak. Baiki saja sholat. Kecil Pak. Bapak kan punya jalan jadi kapolsek. Bapak punya jalan untuk jadi kapolres. Kenapa? Bapak polisi, memang ada jalannya. Yang tidak bisa ada jalannya, saya jadi kapolres. Tidak ada itu. Tidak ada jalannya itu bos. Ayo, yang tidak ada saja jalannya Allah kasih. Saya ulang, yang tidak ada saja jalannya Allah kasih. Apalagi memang ada jalannya. Apa maksudnya? Pak, bisa ndak perempuan hamil tidak pernah disentuh laki-laki? Itu ndak ada jalannya menurut ilmu kedokteran. Ndak mungkin. Tapi kalau Allah yang mau jadi Siti Maryam, wanita suci, tidak pernah disentuh laki-laki, hamil melahirkan Isa alaihissalam. Tuh Siti Maryam. Cuma sekarang banyak tahu perempuan mau ingin Siti Maryam. Hamil, tidak ada suaminya. Usut punya usut, ternyata selingkuh sama polisi. Gas memang. Kau bilang gas. Coba, makanya ku gas. Kasihan ini perempuan kau kasih begitu. Dia mau melapor ke polsek, temanmu itu datang pati melapor. Datang melapor malah dikasih takut-takut. Kau dapat pasalan pencemaran nama baik ini paling. Ayo. Pak, Bapak mau baik, perbaiki saja sholat. Saya kasih lagi contoh. Saya akrab sama Kapolres. Saya datang di Sidrap. Pak Kapolres, adakah di Sidrap ini cari-cari telur? Mau pengantin? Siap Ustadz, gampang. Kapolres telepon ajudan. Ajudan, itu Ustadz Dasat ada di hotel. Kau jemput, pakai Alparnya Aji. Karena ada Alparnya tahu Pak Kapolres. Tapi punya teman. Nah, bawakan telur. Selesai masalahku soal telur. Kenapa? Saya akrab sama komandan.
Sebaliknya ada orang dari Makassar, tidak pernah ketemu Kapolres, tidak pernah kenalan, tidak pernah didengar namanya. Assalamualaikum Kapolres. Saya ada di Sidrap ini, saya cari-cari telur, pinjam dulu mobil tak Pak. Siapa nak telepon Kapolres? Kapolsek, tangkap itu. Hah? Tangkap dia. Tidak pernah kenal, penipu pasti itu, penipu, tangkap. Begitu juga Bapak, tidak pernah sholat, sholatnya hanya hari Jumat, itu pun paling terlambat datang, paling cepat pulang. Orang khutbah dia tidur, pas bangun kamat dia bilang, aliran apa ini masih tidak ada khutbahnya. Bukan aliran apa, kau batin dulu. Ayo, tiba-tiba dimutasi, tidak ada tempatnya yang bagus-bagus, stres. Jadi berdoa, ya Allah, capek mak ini jadi polisi Tuhan. Kenapa hidupku tambah susah Tuhan? Nah bilang Tuhan, malaikat, karena dia sudah capek jadi ke polisi, sekali cabut nyawanya. Makanya Pak, yuk perbaiki sholat Pak. Apa alasanmu tidak mau sholat? Bilang kok apa? Bilangnya apa alasanmu? Si Geaki. Apa? Hah? Tidak ada kecuali malas. Dalam Islam ada boleh beberapa orang boleh tidak dosa ketika dia sholat. Satu, belum balik. Kalau ada bapak-bapak polisi di sini merasa belum pernah mimpi basah, belum pakai balik itu. Atau ibu-ibu poluan tidak pernah haid, kau masih balita itu. Ya. Yang kedua, siapa boleh tidak sholat? Hilang ingatan alias gila. Kenapa tidak sholat? Saya gila Pak. Yang penting Bapak yakin gila, boleh tidak sholat. Tapi tidak mungkin Bapak jadi polisi kalau Bapak gila. Yang ketiga, boleh tidak sholat dalam tekanan. Zaman Belanda diancam kepala tak. Jangan kau sholat. Kalau kau sholat saya kasih pecah kepalamu. Boleh tidak sholat orang begitu. Lain itu apa Pak? Bapak nganangani unjuk rasa. Boleh Bapak sip-sipan sholat. Tidak bisa tinggalkan tempat. Sholat khauf namanya. Sholat dalam keadaan perang. Bagaimana caranya? Bapak berenam, polisi bertugas. Maka bagi tiga lapis, 3 rakaat, tiga saf. Saf pertama 2 orang. Saf kedua 3 orang atau 4 orang. Maka saf pertama diselesaikan dulu sholatnya. 1 rakaat. Yang di belakang jaga senjata. Begini dia. Selesai ini yang saf pertama 1 rakaat. Maka saf kedua lagi yang selesaikan sholatnya. Saf pertama lagi yang siaga-siaga senjata. Boleh Pak. Tidak bisa ditinggalkan tempat Ustaz. Kita tayamum darurat. Boleh Bapak. Kalau pergi ambil air 1 kilo. Bahaya ini keadaan. Bapak tayamum di situ. Tidak usah buka sepatu. Boleh. Bagaimana caranya? Letakkan telapak tangan di pasir. Sudah itu tepuk. Karena kalau kau tidak tepuk ada pasir, kau gosok matamu. Tidak jadi kesembahyang. Itu gunanya. Selesai. Agapi. Tidak ada alasan. Maka Bapak sholat. Maulid kali ini, yang tadinya masih malas sholat, perbaiki sholat Pak. Kecil buat Bapak, Allah kasih kita. Kecil Pak. Kecil sekali. Ini perkara dunia. Allah cukup mengucapkan kun. Itu saja itu disebut kun fayakun. Jadi. Nagati lipuangnya. Jadi. Coba. Maka Bapak Ibu Bapak ini perbaiki saja sholat. Bapak-bapak punya anak, tidak perlu di sekolah jauh-jauh ke luar negeri. Kontrol saja sholatnya. Baik sholatnya, insya Allah anakmu akan bahagia. Satu. 2, kata Nabi, jaga perempuan di antara kalian. Nabi lagi tidak bilang jaga tetanggamu. Ini bapak-bapak juga banyak. Kalau sama tetangganya sopan. Assalamualaikum Ibu. Ibu, kita ini sebenarnya laki-laki tergantung istri.
Kalau istri kita baik, sopan bicara, tidak mungkinlah kita macam-macam. Datang mama tak kuhormati, datang saudara tak kumuliakan, pasti kita berpikir, baik sekali istriku ini. Belum tentu saya dapat perempuan lebih baik dari ini. Ya sudahlah, saya sabar saja menghadapi ini. Tapi kau suka kau ngomel, malas, datang mertuamu tidak pernah enak mukamu. Baru 1 jam duduk kau bilang kapan pulang mak. Datang mertua laki-lakimu langsung kau bilang engkau siang bokmu. Datang lagi bapakmu bawa beras 50 kilo, bulan nanti 1 juta. Ada begitu istri tak pak? Itu yang membuat hidup tak sial. Betul pak. Kalau ada istri bapak yang tidak tahu menghormati orang tua tak, itu yang membuat hidupmu sial. Maka nasihati itu istri baik-baik. Ini juga ibu-ibu, hargai itu suami. Ya, untung ibu punya suami, punya anaknya orang. Coba terima beres. Hei, serius kah ini? Datang itu mertua kita hormati, muliakan. Coba, ada kadang-kala ibu-ibu curhat sama saya, Ustaz, kenapa itu suamiku lebih sayang, kasihan satu rumah kak sama mertuaku, mertua perempuanku. Kenapa ini kasihani suamiku? Sayangnya sama mamanya saya tidak. Saya bilang, sadar kok ibu, mamanya orang itu, bukan selingkuhannya, bukan istri kedua. Kalau istri kedua boleh kau bilang begitu, bersaing kok. Tapi ini mamanya, dari rahimnya itu, keluar dari perutnya, dia yang didik dia yang kasih jadi polisi, dia yang biaya, kau terima beres. Sadar, mestinya kalau begitu suamimu kau bersyukur. Ya Allah, baik betul ini suamiku. Mudah-mudahan nanti anakku seperti suamiku, tetap sayang sama saya meskipun saya sudah tua. Dengar itu. Mentong kita ini pun. Hei. Coba lihat kasih yang ini polisi. Di jalan ngirup udara kotor. Jalan baik-baik dicurigai lagi. Polisi. Padahal orang baik datang cari perampok. Coba di kantor kalian dimarah-marahi sa komandannya. Siap salah komandan, ditembak di pantatnya. Siap salah komandan, siap salah. Sampai lagi di rumah kau maki-maki lagi. Bodoh memang tahu kenapa kau tidak lawan. Apa mau dilawan? Nah dia Kapolres. Iya toh. Ini kasih muka-muka susah semua ini kasih ini polisi. Coba lihat. Enak tong itu kalau pulang suamimu kau sayang-sayangi, kau masakan kesenangannya. Tidak bisa tiap bulan, sekali seminggu lah. Ya. Paling tidak ketika kau terima gajinya, kau telepon itu suamimu, Pak, jangkik makan di luar. Hari ini saya masak kesenangan tak untuk kita, Pak. Tanam maki spesial hari ini. Salam sayang selalu dari istrimu di rumah. Bu, itu suami polisi kalau dapat SMS begitu, nah kasih lihat langsung Satpol PP. Satpol PP polisi setengah. Ada di sini. Apa nak bilang? Nak bilang itu polisi. Lihat kau ini istriku bos. Betul dia lebih tua dari saya. Betul dia tidak cantik. Dia orang kampung tapi kau lihat bos. Istriku ini. Pernah SMS begitu? Paling kita SMS, Pak, jangan lupa singgah beli gas. Itulah susahnya jadi suami. Tapi bapak juga kalau disuruh singgah beli gas, jangan sok-sok gengsi. Jangan gengsi. Kan biasa kita laki-laki, saya polisi, saya ajun komisaris, saya ini pangkat tinggi, masa beli gas? Kenapa nih? Ayo, Pak, kecil itu. Coba, untung bukan kita yang hamil. Mau kita tukar? Kita yang hamil, istri tak beli kompor gas.
Mau kita tukar kira-kira itu. Repotnya itu perempuan hamil, jalan saja setengah mati, 9 bulan itu kasihan. Melok ini masuk. Coba itu perempuan kalau hamil, duduk aja setengah mati, harus pakai standar samping. Lama itu, mapanguju tuh kasih kalau melok tudang. Coba kalau bapak, langsung saja begini, selesai. Maka ketika yang begitu, bapak ikhlas saja, itulah pengabdian kita kepada istri. Ya, tenang. Itu Nabi Pak 11 istrinya. Tapi tidak pernah ada istrinya mengatakan menyesal saya nikah sama kaum Muhammad. Bapak satu menderita lahir batin. Itu Nabi Pak, Nabi kalau minum sama istrinya, dia kasih begini, minum, kasih lagi istrinya, satu teguk. Kasih lagi istrinya. Begitu romantisnya Nabi. Dan hebatnya itu, kalau Aisyah minum di sini bibirnya, itu cari Nabi. Coba Pak Kasat begitu. Minum bekas bibirnya istri. Bau mulutmu. Salatullah, salamullah. Ala toha Rasulillah, salatullah, salamullah, ala yasin. Satu, jaga solatmu. Dua, jaga perempuan di antara kalian. Maka bapak-bapak polisi jaga istri. Itu kewajiban bapak. Kewajiban bapak. Biar bapak hitam jidat gara solat, Senin Kamis puasa, tahajud tiap hari, tadarus tiap maghrib, tapi istri tidak pakai jilbab, istri tidak solat, istri tidak puasa Ramadan, maka bapak dulu yang masuk neraka. Ku ampusakum wa akhlikum nar. Itu makanya bapak didik istri. Bagaimana cara didik istri? Karena kita tidak punya waktu yang banyak. Lebih banyak di jalan, kasihan. Bagaimana cara didik istri? Arahkan dia pergi majelis. Itu ada pengajian dek, kau pergi di sana. Bagaimana lagi caranya? Paling gampang, bapak tidur peluk-peluk dia. Baru putarkan ceramahnya Dasat Latif. Judulnya apa? Kewajiban istri kepada suami. Sayang ke nonton kita. Langsung enak bapak, karena kalau bapak nasihati istri tidak masuk di akalnya. Tidak masuk, iya kan? Karena bapak lebih sering tipu istri daripada. Bagaimana dia percaya? Kita juga ibu, bagaimana tidak ditipu ki? Karena suka ki marah-marah. Jujur ki, marah kok ya lebih baik dibohongi kau supaya senang perasaanmu. Kenapa kau bohong? Selama ini kau bohong. Ku sayang kau, tidak mau kau luka perasaan. Kau bohongi kau. Sekarang kau tahu ya itu takdir burukmu. Kan kita terpojok ki jadi bohong maki. Sama saya ada temanku SD, masih selalu kena telepon sampai sekarang. Cinta-cinta monyet dulu di kampung. Setelah saya lihat banyak viral, tambah populer kila dase. Itu di Makassar gitu nama aku Dasat Latif. Kalau di kampung Ladase. Dia selalu lah telepon saya. Nggak enak kan? Nah tahu istriku, perasaannya istri saya hormati sekali istri saya. Saya terima. Nggak enak. Saya blokir. Nah bilang kak nanti sombong. Terpaksa ku tulis di situ HP-ku namanya penjual batu bata. Jangan kau shooting ibu, nanti sampai sama istriku. Bunyi itu telepon. Nah lihat istriku, Ustaz, ada panggilan tak? Dari siapa sayang? Penjual batu bata. Wah. Saya bilang, dia bilang, saya angkat. Oh jangan kau angkat, tagihan, ndak cukup uangku itu. Istriku kalau bilang uang, ndak mau dia karena nanti uang belanjanya saya ambil. Jangan angkat. Jangan angkat Ustaz, jangan mungkin belum cukup uang. Selamat saya. Satu ketika saya pulang ceramah. Bikinlah saya teh. Kan saya bikin sendiri. Saya tahu. Oh sudah. Saya minum. Kenapa nak asin ini? Barat salah kasih kah ini? Saya pergi lihat toples tulisannya gula. Isinya garam.
Saya tanya istriku, sayang, kenapa ini tulis ki gula na isina garam? Nah bilang, hepon tak juga, lain kita tulis lagi sih. Ibu, sudah tahu rumusnya toh? Pak, jaga istri kalian, jaga. Gimana caranya? Ajari terus, nasihati terus, nasihati terus. Tapi bapak tidak mungkin bisa didengar istri kalau bapak saja kelakuannya tidak baik. Tidak mungkin. Maka untuk menjadi baik kepada istri, bapak dulu yang harus bagus. Bapak dulu yang kasih contoh sholat 5 waktu. Kalau perlu bangun subuh-subuh sama-sama. Sayangku, yuk peluk dengan baik, cium pipi. Nah bilang apa, dia mau dicium stas ngoro ih. Mak bau tong bebenya Ustaz. Pak, kalau perlu bapak angkat itu istri. Salat subuh sayang, bareng-bareng, salat jamaah. Meskipun bapak pangkat paling rendah di Polres, tapi ibu bapak lakukan itu mulia di hadapan Allah. Angkat istri, ayo sayangku, salat bareng-bareng, berjamaah, bapak imam, istri makmum. Jangan kita baca yang susah-susah. Yang pendek-pendek saja, ya? Karena yang susah-susah nanti tidak mau sampai. Nak baca Al-Kafirun, wala antum abiduna ma abun, wala ana abidum ma abattum, wala antum abid. Mulai curiga istrinya. Wala antum abidu, wala ana abidum. Pas selesai sholat, ibu juga kalau selesai sholat kasih semangat suami. Sabar ki pak, memang begitu kalau baru pertama orang sholat. Insya Allah ke depan tidak. Jangan malah dimaki-maki. Bodoh memang kau ini polisi dongo. Apa kau tahu kau bilang? Nah bilang suami tak jamin lagi sembahyang deh. Kau sudah. Bu, pulang suami tak ibu. Kita tahu sudah mau masuk maghrib. Datang suami tak sudah sediakan sarungnya. Sediakan kopiahnya, sediakan bajunya untuk sholat, baju koko. Begitu datang, Deng, mandi ki, ini kita pakai sholat maghrib. Ayo kita pergi sama-sama di masjid. Nyaman ibu, suami istri jadi polisi, dapat gaji tiap bulan. Kalau begini kita lakukan, bahagia hidup tak. Meskipun kita tak putar-putar saja di sidrap. Enak pak. Ini istri suka ngomel, suami tukang tipu, kredit tidak pernah berhenti. Kapan enak hidupmu? Ayo, maka perbaiki ini, saling menjaga. Suami nasihati istri, istri ingatkan suami. Itu rumah tangga yang bahagia. Dan yang ketiga kata Nabi, ucapan yang beliau keluar dari bibirnya, ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Begitu sayangnya sama Nabi. Sayang Nabi sama kita. Nabi tidak mengucapkan Khadijah, Khadijah, Khadijah. Tidak. Nabi yang diucapkan ummati, umat kita. Apa di dunia saja? Tidak, sampai di akhirat pun Nabi seperti itu. Ketika hari kebangkitan tiba, Allah perintahkan kepada malaikat Jibril, Jibril, kau bangkitkan manusia paling mulia yang sangat aku sayangi, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Jibril setengah mati mencari, lalu Allah kasih keberkahan. Makamnya Nabi keluar asap. Didapat. Lalu bangkitlah Nabi. Ya seperti itu yang kita lihat di sirkus, ada manusia yang tiba-tiba naik saja ke permukaan. Lalu Nabi duduk, gosok mata. Jasadnya Nabi pak sampai detik ini tidak hancur. Seperti ketika beliau hidup, kulitnya tidak rusak. Pernah kan beberapa kali itu kan kuburnya Nabi jasadnya Nabi dicuri. Kan beberapa kali itu, 9 kali. Dan jasadnya pun sudah ratusan tahun meninggal masih sama. Nah, bangun Nabi, gosok matanya. Lalu Nabi buka, nampak Jibril di depannya. Lalu Nabi berkata, Jibril, hari apa ini? Ya Muhammad, inilah hari kebangkitan yang pernah Allah janjikan kepadamu. Kira-kira kalau bapak bangkit seperti itu, bapak cari siapa? Mana kasihan anakku? Oh, mana itu istriku yang baik sekali? Apa Nabi cari keluarganya? Tidak. Nabi tidak berkata, mana bapakku, rindu saya mau melihat bapak saya yang tidak pernah saya lihat wajahnya. Tidak. Siapa yang Nabi cari? Aina ummati. Jibril, mana umatku? Kita yang dicari Nabi pak. Bayangkan, begitu cintanya Nabi kita. Nabi cinta di dunia sampai di akhirat. Nah sekarang, bagaimana kecintaan kita kepada Nabi? Kalau sahabat luar biasa cintanya kepada Nabi. Nabi sakit ujung akhir hidup beliau.
Nabi datang ke masjid sholat subuh. Selesai sholat subuh, Nabi lalu naik pidato. Saudara-saudara sekalian, kita sudah bertahun-tahun membela agama Allah, hidup bareng bersama. Tentu ada yang pernah saya sakiti, baik yang sengaja maupun yang saya tidak sengaja. Kalau ada yang pernah saya sakiti dan saya tidak tahu, tolong balas hari ini. Daripada nanti di akhirat kau membalas, sakitnya berlipat-lipat. Sekarang saya minta balas sebelum saya meninggal. Suasana hening. Abu Bakar paling duluan menangis. Tanda-tanda Nabi sebentar lagi meninggalkan kita ini. Suasana hening. Tiba-tiba dari belakang ada sahabat Nabi namanya Uqasyah. Hitam tinggi besar, berdiri. Ya Rasulullah, saya pernah Anda sakiti. Semua orang balik. Kurang ajarnya ini Uqasyah. Kapan? Waktu itu perang ya Rasul. Saya berada di sampingmu. Rasulullah mengendarakan onta. Onta Rasulullah. Rasulullah menyambut ontanya. Saya di samping, bukan onta yang kena, tapi saya yang kena. Saya mau membalas ya Rasul. Semua kurang ajar. Nabi lagi sakit mau membalas. Umar berdiri. Uqasyah, kalau gatal tanganmu ingin mencambuk, saya kau cambuk sampai mati. Jangan Rasulullah. Kata Nabi, Mar, saya paham maksud baikmu, tapi dosa tidak boleh diwakili. Dosanya Kapolres tidak bisa diwakili Kasat Lantas. Tidak boleh. Mentang-mentang kita komandan ambil dosa aku, tidak bisa. Sudah. Bangkit lagi Abu Bakar. Uqasyah, sayalah sahabat Nabi paling dekat. Saya selalu bersama beliau. Kalau kau mau cambuk, saya kau cambuk. Sama kau sakiti Rasulullah. Nabi bilang, Abu Bakar, dosa tidak bisa diwakili. Kau duduk. Makin dekat Uqasyah. Ditahan sama cucu beliau, Hasan Husain. Uqasyah, pamanku. Amure, jangan kasihan kakekku. Lagi sakit. Saya kau cambuk kalau mau. Sama Rasulullah, saya kau cambuk. Nabi berkata, cucuku, saya paham maksud baikmu, tapi dosa tidak bila diwakilkan. Nak, duduk dekat Uqasyah. Ya Rasulullah, waktu Anda cambuk saya tidak pakai baju. Supaya adil, buka bajumu. Semua orang tambah kurang ngajar ini Uqasyah. Di depan Nabi satu-satunya pertama kali disuruh buka baju. Nabi buka bajunya. Begitu Nabi buka baju, subhanallah, terjadi keajaiban. Apa? Tercium bau harum. Bahkan ada sahabat Nabi lagi tidur berkeringat. Dia ambil keringatnya Rasulullah satu tetes, dan itu dia bilang, saya tidak pernah mencium seharum baunya Rasulullah keringatnya. Coba, ada kira-kira di sini keringatnya harum? Ada. Kira-kira kalau saya buka baju di sini, bukan bau harum, bau sakulu. Itulah Rasulullah. Lalu apa kata Rasulullah? Ya, baik, saya buka. Kata Nabi, cepat kau Uqasyah, jangan kau buat saya lama tidak pakai baju, nanti Allah menghukummu. Maju Uqasyah, dia buang cambuknya, lalu dia peluk badan Nabi, dia cium badan Nabi dadanya, lalu sambil menangis, ya Rasulullah, maafkan saya. Apa maksudmu Uqasyah? Tadi kau mencambuk saya, sekarang kau menangis memelukku. Kata Uqasyah, ya Rasulullah, itu tadi cerita saya cuma karang, itu cari cerita saya cuma buat-buat. Kenapa? Saya tahu sebentar lagi Rasulullah meninggalkan kami. Ingin rasanya kulitku yang hina ini bersentuhan dengan kulitmu ya Rasulullah, karena saya tahu tidak mungkin saya bisa lagi menyentuhnya tanpa saya akali seperti ini. Ya Rasulullah, mau sekali nih kulitku yang hina menyentuh kulitmu yang mulia. Pun kalau saya nanti masuk surga belum tentu sama kita punya kelas. Saya ingin menyentuhmu ya Rasulullah. Saya ingin merapatkan badanku dengan kulitmu yang mulia ini ya Rasulullah. Nabi lalu meneteskan air mata dan berkata, saudara-saudara sekalian, kalau kalian mau tahu temanku di akhirat kelak, inilah karena cintanya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah luar biasa cintanya kepada kita. Lalu kalau Bapak cinta kepada Rasulullah, muliakan Rasulullah. Dengan cara apa? Pelihara warisannya. Apa warisan Nabi? Bukan istana. Apa warisan Nabi? Al-ulama'u warisatul anbiya. Muliakan ulama. Bapak-bapak polisi, gunakan kekuasaanmu untuk melindungi pewaris para nabi. Bukan pewaris pejabat. Lindungi pewaris para nabi. Supaya kalian nanti di akhirat ada yang bernyamamu, melindungimu ketika pada saat itu tidak ada lagi perlindungan. Rasulullah pewarisnya bukan gubernur. Rasulullah pewarisnya bukan presiden.
Rasulullah pewarisnya bukan Kapolri, tapi pewarisnya Nabi adalah ulama. Muliakan ulama karena sama saja kalian memuliakan Rasulullah. Tidak usah kau muliakan Dasat Latif, tidak usah kau muliakan kiainya, tapi muliakan ilmu yang beria. Kalian tahu halal haram bukan dari Kapolres. Kalian tahu halal haram, rukun-rukun iman, rukun-rukun haji bukan dari Kapolri, bukan dari sekda, bukan dari bupati, tapi kalian mengetahuinya dari ilmu-ilmu para ulama. Ini saja tausiah kita, mudah-mudahan ada manfaat. Saya ingin berlama-lama, tapi saya harus ada di Makassar pukul 11 karena saya harus perjalanan lanjut ke Kolaka. Terima kasih Pak Kapolres. Saya doakan Bapak beserta istri sehat walafiat, diberikan kemampuan dan kesanggupan untuk menjaga wilayah hukum Sidrap dan sekitarnya. Bapak-bapak polisi, saya berdoa semoga Bapak sekalian selalu dititipkan iman dalam hati, sehingga Bapak betul-betul menjadi pengayom, pelindung, dan pelayan masyarakat. Insya Allah, luar biasa pekerjaan Bapak. Kalau Bapak melaksanakannya dengan baik, Bapak ini bertugas sebagai Umar bin Khattab, menegakkan hukum. Luar biasa. Kalau saya paling hanya bisa menganjurkan di mimbar, tapi kalau Bapak polisi mampu mengamalkan langsung. Saya jangan minum khamar, jangan narkoba. Nah, dengar anak muda, tapi kalau Bapak bilang jangan narkoba, langsung ditangkap, masuk penjara. Bapak lebih hebat dalam dakwah daripada ustadz. Kalau ustadz di mimbar teriak-teriak, jangan minum khamar. Kita lihat peminum khamar, paling dibilang, dede, mabuk sirona mudai. Tapi kalau Bapak polisi dapat langsung bisa disegit, borgol, bawa ke penjara. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.